Oke, kembali lagi di channel Max Donghua. Oke cuy, kita akan melanjutkan lagi spoiler Dragon Prince Yuan Junnya cuy. Oke lah, sebelum itu bagi kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Kopi luwak gorengan sudah siap. Oke lah, kita lanjutkan perjalanan Joyuannya dan selamat berimajinasi. Cerita berkanjut setelah Wei Changlan memerintahkan tetua Ying. Lantas ia pun kemudian berkata kepada Wei Qingqing agar mengatur tempat peristirahatan untuk Joyuan. Mendengarkan itu, Joyuan hanya menyela dan berkata, "Jenderal Wei yang agung, izinkan kami juga untuk melihat pengobatan ini. Kebetulan diriku juga mempelajari teknik Genesis Rune. Aku hanya ingin mengamati tetua Ying. Mungkin ada satu atau dua ilmu yang saya dapatkan." Wei Changlan hanya berpikir sejenak dengan canggung, namun tiba-tiba saja tetua Ying berkata dengan sombongnya, "Karena yang mulia juga mahir akan Genesis Rune, mungkin yang mulia dapat mengamati pengobatan ini. Namun teknik yang saya praktekkan tidak akan bisa untuk yang mulia pelajari." Jelas pada saat ini tetua Ying berpikir bahwa Joyuan ingin mencuri tekniknya. Setelahnya Wei Changlan pun berkata, "Jika seperti itu permasalahannya, mari kita pergi." Dia pun kemudian memimpin jalan keluar dari aula dan menuju halaman belakang kerajaan. Saat ini terlihat sebuah kamar yang luas di halaman belakang istana. Setelah sampai, lantas Joyuan pun mengamati tempat di sekitarnya. Terlihat anak kecil kisaran umur 9 tahun di tempat tidurnya. Terlihat wajah anak tersebut sangatlah pucat. Dan sementara itu terdapat banyak sekali sebuah titik hitam di sekujur tubuhnya. Dan titik itu mengeluarkan bau busuk dari tubuh bocah tersebut. Saat ini bocah tersebut hanya dengan malu-malu mengintip saat kelompok orang yang sedang mendekat ke arahnya. Melihat itu, Wei Qingqing hanya berkata, "Jangan takut bin kecil, mereka datang ke sini untuk membantumu mengeluarkan racun itu." Sementara itu Wei Changlan dengan wajah memelas mendekati bocah tersebut dan membelai kelapanya. Setelahnya tatapannya beralih kepada tetua Ying. "Tetua Ying, aku mohon tolong bantu dia." Singkatnya tetua Ying pun melangkah mendekati bocah tersebut, lantas ia pun berkata, "Racun di tubuhnya telah meresap sangat jauh hingga memasuki tulangnya. Jika saja dia tidak segera diobati, maka bocah tersebut tidak akan sanggup lagi menahannya." Seketika ekspresi Wei Qingqing dan Wei Changlan berubah pucat. Lantas Wei Qingqing pun berkata, "Tolong bantu dia tetua Ying, kau harus menyelamatkannya." Sementara itu Qi Hou maju ke depan saat kedua tangannya diletakkan di punggung Wei Qingqing. Dan ia pun berkata sambil menghiburnya, "Tenanglah, tetua Ying pasti akan menyelamatkan bin kecil." Setelah itu tetua Ying tersenyum dengan bangganya, ia pun berkata kepada Wei Changlan, "Tenanglah tuan, jika saat ini saya datang, pasti racun ini akan terobati dengan keahlian saya sebagai ahli Genesis Rune racun." Dia pun melambaikan tangannya, seseorang pelayan muncul untuk membuka pakaian Wei Bin. Saat ini titik hitam terungkap jelas di tubuh Wei Bin kecil. Setelah itu tetua Ying mengambil kuas Genesis dari punggungnya, dan kuas Genesis abu-abu gelap muncul di tangannya. Setelahnya tetua Ying mengarahkan kuas ke bawah dan menuliskan di tubuh Wei Bin kecil. Saat ini semua orang hanya bisa dengan cemas menyaksikan dan tidak sedikit pun suara yang muncul. Namun di sisi lain, Qi Hou hanya tersenyum saat melihat Joyuan, seolah-olah kemenangan sudah di depan matanya. Di sisi lain Joyuan hanya menyaksikan tanpa ekspresi. Sementara itu Lu Tiansan hanya mengepalkan tangannya sambil cemas. Saat semua orang dengan ekspresinya masing-masing. Saat ini terlihat Yao Yu yang sedang mengamati dengan tuntun yang ia gendong. Matanya yang cerah berkedip saat ia sekali lagi mengamati Genesis Rune yang ditarik oleh tetua Ying. Saat ini pun waktu berlangsung cukup lama. Namun kemudian sebuah segel rune yang sangat rumit muncul di tubuh Wei Bin. Rune itu pun meluas melilit separuh tubuhnya dan mengeluarkan aura samar namun menakutkan. Melihat itu Wei Changlan pun lantas berkata sambil terkejut, "Ini adalah teknik kelas 3 Genesis Rune. Namun sepertinya ini rune tipe pendukung. Jadi mungkin tubuh Bin yang lemas harus mampu menopangnya." Sementara itu dengan satu gerakan tetua Ying melakukan teknik yang terakhir. Sebuah cahaya misterius muncul dari teknik rune yang sekarang menjadi lengkap. Cahaya tersebut menyebar sedikit sebelum akhirnya menyusut ke dalam tubuh Wei Bin kecil. Seketika Wei Bin pun berteriak kesakitan dan tangannya terkepal erat saat ini. Sementara itu Wei Qingqing dan Wei Changlan sangat cemas melihat kejadian ini. Mereka pun hanya berkata, "Tenanglah Bin Er,
Setelah itu tetua Ying hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tenanglah, saat ini Genesis Runeku sedang menetralkan racun. Mungkin akan menimbulkan efek yang cukup sakit kali ini." Wei Qingqing hanya mengangguk saat mendengarkan perkataan tersebut. Setelah penantian yang cukup panjang dan cukup tegang, setelah itu semua melihat bahwa bintik-bintik hitam di tubuh Wei Bin telah menghilang. Dalam beberapa menit kemudian bintik-bintik di tubuh Wei Bin menghilang sepenuhnya. Wei Qingqing yang menyaksikannya berkata, "Racun miasma iblis telah dinetralkan." Sementara itu raut wajah Wei Changlan terlihat bahagia dan terbuka lebar. Tangannya terkepal erat yang mengandung sebuah emosi. Tetua Ying pun lantas berkata, "Sebelumnya aku menemukan teknik ini secara kebetulan. Ia dikenal sebagai teknik rune netralisasi dan mampu menetralkan semua racun, bahkan sebuah racun yang lebih dominan dari racun miasma iblis ini." Wei Changlan hanya menghela napas. Teknik netralisasi racun ini sangatlah hebat. Bahkan racun miasma iblis Raja Penom saja dapat dihilangkan. Wei Changlan lantas berkata dan menangkupkan tangannya ke arah Tetua Ying. Tetua Ying memang master yang hebat dan keluarga Wei sangatlah berterima kasih. Sementara itu Wei Qingqing juga membungkuk ke arah Tetua Ying. Tetua Ying yang mendengarkan Wei Changlan berbicara, lantas ia pun menjawab, "Aku datang ke sini diutus oleh orang lain." Setelah itu Wei Changlan menghela napas saat tatapannya ke arah Qi Hao dan juga Zhou Yuan. Lantas ia pun berkata bahwa hutang ini sangatlah besar bagi keluarga Wei. Setelah itu ia pun berkata kepada Zhou Yuan, "Yang mulia harus sementara tinggal di istana, bahwa badai telah mengguncang Changlan saat ini dan sebaiknya tempat yang aman adalah di sini." Sementara itu ekspresi Lu Tianshan berubah drastis. Apakah Jenderal Wei berencana mengurung mereka di barak? Jika demikian bagaimana mungkin ia akan bersaing untuk mendapatkan butir roh dan buah giok bayi? Saat ini Qi Hao tersenyum tipis ke arah Zhou Yuan dengan niat jahat muncul di wajahnya. Sementara itu Wei Qingqing menghela napas dan menggelengkan kelapanya. Namun tiba-tiba saja suara seseorang wanita terdengar. "Apakah kalian semua sangat senang kali ini?" Semua orang pun menoleh ke arah Yo Yo yang telah berbicara. Qi Hao hanya berkata kepada Yo Yo, "Racun tuan muda saat ini telah dinetralkan. Bagaimana mungkin ini tidak patut dirayakan?" Yo Yo yang tenang sambil mengelus tuntun kembali berkata, "Mungkin ini akan menjadi hari bahagia jika memang racun telah dinetralkan. Aku khawatir saat ini dengan upaya yang sangat dangkal ini malah akan lebih menyakitinya." Seketika ekspresi semua orang di sini berubah saat Yo Yo berkata. Mendengarkan itu Tetua Ying lantas berkata dengan nada emosi, "Gadis kecil, omong kosong apa yang kamu telah katakan?" Wei Changlan hanya mengerutkan keningnya dan ia pun berkata, "Apa maksudmu nona muda? Jika apa yang kau bicarakan adalah sebuah omong kosong, aku mungkin akan memberimu pelajaran, walaupun kau adalah keluarga kekaisaran." Yo Yo hanya mengabaikan mereka semua saat sosoknya berjalan mendekati Wei Bin. Ia mengamati dan berkata, "Rune poison netralisasi. Sungguh lelucon yang bagus." Mendengarkan itu Tetua Ying berteriak, "Apakah kamu adalah gadis kecil yang buta? Apakah kamu tidak melihatnya? Racunnya telah hilang. Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Sementara itu Wei Qingqing hanya melihat kemerahan di wajah Wei Bin telah menghilang. Dan itu artinya bahwa racun telah dinetralkan. Yo Yo menghiraukan Tetua Ying yang telah marah. Lantas Yo Yo berkata kepada Wei Changlan, "Coba tusuk dengan jarum 3 inci di atas tulang ekornya." Mendengarkan itu lantas Tetua Ying berkata kepada Wei Changlan, "Jenderal yang hebat, aku diundang ke sini untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak untuk dipermalukan oleh seorang gadis kecil." Sementara itu Qi Hao pun kemudian juga berkata, "Jenderal Wei yang agung, Tetua Ying datang ke sini dari jauh hanya untuk menyelamatkan tua muda Wei. Mungkin akan sangat lucu jika meragukan kemampuannya." Wei Changlan saat ini terlihat ragu-ragu terhadap ucapan mereka semua. Tiba-tiba saja Zhou Yuan pun nimbrung dan lalu berkata, "Jenderal Wei yang agung, kehidupan tuan muda Wei Bin dipertaruhkan di sini. Tidak salahnya untuk mengamati saat ini sebelum penyesalan datang di masa depan." Ekspresi Wei Changlan pun berubah dengan sangat ragu. Dia pun berkata sambil menangkupkan tangannya ke arah Tetua Ying, "Tetua Ying, maafkan aku. Aku pasti akan mencari keadilan atas namamu jika saja mereka memitnah dirimu." Wei Changlan pun dengan emosi lalu berteriak, "Ambilkan jarum perak cepat." Setelah itu seorang gadis pelayan dengan cepat membawakan jarum perak. Dia pun mengambil jarum perak dan perlahan mendekati Wei Bin kecil.
Ia pun bergumam, 3 inci di atas tulang ekor. Yoyo pun berkata acuh tak acuh bahwa semua racun miasma iblis telah dipaksa masuk ke tempat itu oleh tetua Ying. Wei Changlan hanya melihat Yoyo saat setelahnya. Ia pun melakukan apa yang diperintahkan. Jarum di tangannya ditusukkan ke tulang ekor Wei Bin 3 inci di atasnya. Setelah jarum tertusuk dan Wei Changlan pun mencabutnya, seketika ekspresi semua orang berubah. Ini racun miasma iblis. Wajah Wei Qingqing sangat berubah drastis saat ini. Seketika tatapan tajam terarah kepada tetua Ying. Sementara itu wajah Wei Changlan menjadi pucat marah saat sosoknya menatap tetua Ying. Dengan mengangkat jarum di tangannya, lantas ia pun berkata, "Tetua Ying, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini?" Ekspresi tetua Ying menjadi pucat, namun ia pun kemudian menjawab dengan mengelak. Sepertinya racun itu tidak ternetralkan semuanya. Mungkin ini adalah sisa-sisa racun tersebut. Sementara itu melihat kejadian ini, Qi Hao berkata dengan wajah gugup ke arah Wei Changlan. "Jenderal Wei, mungkin tetua Ying bisa mencobanya lagi menetralkan kembali." Mendengarkan itu Yoyo berkata acuh tak acuh. Ini bukanlah kasus racun yang sepenuhnya telah dihilangkan. Namun nyatanya itu hanya teknik netralisasi racun, bukanlah teknik rune penekan racun. Teknik rune tetua Ying adalah menekan racun dengan paksa masuk ke dalam tubuhnya. Dan teknik tersebut hanya akan bertahan 1 tahun. Setelahnya racun tersebut akan kembali keluar dengan lebih sangat kejam. Bahkan jika itu terjadi, teknik Genesis Rune hebat manapun tidak akan mampu mengatasinya. Yoyo lantas berkata kepada tetua Ying, "Aku percaya saat ini bahwa orang-orang yang kau tolong sebelumnya akan menemui akhir yang menyedihkan, bukan?" Mendengarkan itu seketika ekspresi Wei Changlan dan Wei Qingqing dipenuhi dengan niat membunuh. Jika saja ia mengambil tindakan, mungkin tetua Ying akan mati belasan kali. Keringat dingin seketika memenuhi kening tetua Ying. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis kecil tersebut dapat menemukan kesalahannya. Bahkan seseorang di tahap Alpha Origin saja tidak akan bisa mendeteksinya. Tiba-tiba saja suara ledakan terjadi. Ki Genesis keluar dari tubuh tetua Ying dengan deras. Saat setelahnya sosoknya menjadi kilatan cahaya dan keluar dari ruangan. Melihat hal tersebut, ekspresi Wei Changlan sangatlah menakutkan. Ia mengangkat jarum perak yang dilapisi Ki Genesis hijau di tangannya, kemudian melesatkan ke arah tetua Ying yang akan mencoba melarikan diri. Seketika suara erangan menyedihkan terdengar saat sosok tetua Ying terjatuh karena serangan tersebut. Wei Changlan dengan tatapan dingin berkata bahwa dia keluar. "Jangan berpikir jika seseorang berani melakukan penipuan di dalam kediamanku. Apakah dia percaya bahwa aku tidak akan bertindak?" Setelah itu Qi Hao yang saat ini dengan ekspresi ketakutan, lantas dia buru-buru menangkupkan tangan ke arah Wei Changlan. Qi Hao mematuhi perintah Jenderal Agung. Lantas ia melangkah meraih tetua Ying dan buru-buru keluar dari ruangan. Di sisi lain saat Qi Hao keluar, ia menatap Zhou Yuan dan Yoyo dengan niat jahat membunuh yang begitu pekat di wajahnya. Jelas rencana yang dirancang dengan baik oleh Qi Manor telah digagalkan oleh 2 orang tersebut. Sementara itu Zhou Yuan hanya membalasnya dengan senyum hangat di wajahnya. Setelah kepergian Qi Hao dan tetua Ying, sekarang ruangan pun kembali menjadi sunyi. Di sisi lain Wei Qingqing menangis, sementara itu Wei Changlan pun terduduk sendiri dengan raut wajah yang lesu dan tampak wajahnya semakin menua. Sementara itu Yoyo mengerutkan keningnya saat melihat keduanya. "Apa yang kalian tangiskan saat ini? Dia belumlah mati." Wei Changlan pun terkejut dan mengangkat kelapanya saat melihat ke arah Yoyo. Dia menyadari perkataan di balik perkataan Yoyo. Lantas dia pun berkata, "Maafkan aku Nona sebelumnya. Aku telah menyinggung perasaanmu." Saat ini jelas Wei Changlan tidak meremehkan gadis cantik tersebut. Setelah apa yang ditunjukkan Yoyo sebelumnya membuat dirinya mengerti akan kemampuan Genesis Rune-nya. Lantas dengan canggung Wei Changlan pun berkata, "Bolehkah aku tahu apakah nona muda ini mempunyai cara agar dapat menyelamatkan Wei Bin putraku?" Yoyo pun berkata, "Aku sendiri mungkin tidak akan menyelamatkan putramu, namun jika dia mungkin mampu mengatasinya." Saat telunjuk Yoyo menunjuk ke arah Zhou Yuan, seketika tatapan Wei Changlan dan Wei Qingqing mengunci ke arah Zhou Yuan. Melihat dirinya yang ditatap oleh kedua orang tersebut, serasa saat ini kelapanya menjadi keras dan kulitnya menjadi mati rasa. Bahkan seseorang tetua Ying yang berada di kelas 3 Genesis Rune tidak mampu untuk berurusan dengan racun miasma iblis, apalagi hanya dirinya
yang berada di tahap 2 Genesis Rune. Lantas Joyuan pun berkata, "Kakak Yoyo, apa yang sedang kau bicarakan?" Dia melanjutkan dengan nada kesal ke arah Yoyo. "Jangan begitulah kak, kakak yang harus menyelamatkannya dan tunjukkan dirimu yang sebenarnya saat ini." Namun Joyuan saat ini menjadi canggung saat tatapan Wei Changlan dan Wei Qingqing yang penuh harap kepadanya. Lantas Joyuan pun menggarukkan kelapanya sambil ia mengangguk ke arah mereka berdua. Jika saja dirinya menggelengkan kelapanya, mungkin dia akan bernasib sama dengan Qi Hao yang diusir dari istana.